semua properti yang ada. Jadi mulai hunian, mall, apartemen, high rise office dan lain-lainnya. Semuanya itu juga di dalam Real Estate Indonesia karena kita berafiliasi dengan FIAPSI yang di bawah UN Habitat. Jadi memang selama ini kita turun semua, Pak. Meskipun rumah sederhana diberikan stimulus-stimulus yang ada, tetap juga turun. Karena apa? Semuanya ini harus saling membantu yang ada dengan kondisi yang ada supaya ini meningkat. Turun kita sangat drastis, Pak. Khususnya perhotelan kita turun 90%. Kalau dari data kita, dari penelitian kita. Mall kita turun 85%. Hunian mewah kita turun 50%. Rumah sederhana kita juga jadi cuman sekitar 70% sekarang. Ini kan semuanya perlu kerjasama semua pihak untuk menggairahkan. Karena apa? Properti berkaitannya sangat banyak. Kita sudah hitung ada 174 industri terkait, juga 350 lebih UMKM. Pak Toto, untuk rumah sederhana tadi 70% turun dari target atau jumlahnya mencapai 70% dari target, Pak? Mencapai 70% dari target. Berbicara mengenai insentif, kemudian subsidi, pemanis berupa pemotongan suku bunga dan sebagainya bagi para masyarakat yang membutuhkan hunian. Khususnya tadi kita tengah berbicara mengenai rumah sederhana yang sudah mencapai 70% dari target. Bisakah sebenarnya angkanya digenjot lagi, Pak? Dan kalaupun digenjot lagi, amunisi berikutnya apa yang diperlukan, Pak? Kan mereka itu membeli rumah waktu kondisi sebelum pandemi COVID. Benar. Mereka sudah menyetorkan uang muka. Begitu realisasi mereka sekarang dirumahkan, gaji terima separuh. Nah mereka ini kan nggak berani realisasi karena untuk gaji 50% itu kan untuk hidup aja. Nah sekarang kita mengusulkan bahwa ada penundaan angsuran. Bukan tidak dihitung bunga, tapi ada penundaan angsuran terhadap mereka yang MPR. Toh mereka juga masih karyawan dari perusahaan itu, ya. Untuk supaya semuanya bisa berjalan dan mereka siap realisasi. Baik. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai koreksi yang terjadi, kontraksi dan penurunan secara signifikan dari sektor properti, bahkan perhotelan sampai turun ke 90%. Kedepannya ini Pak, sudahkah ada proyeksi dari REI khususnya potensi pertumbuhan sektor properti di Indonesia setelah kita punya Omnibus Law UU Ciptaker ini? Ya pasti dengan adanya Omnibus Law ini kan sentimen market untuk properti positif sekali. Nah ini kita harus jaga dan kita kawal mulai dari peraturan pelaksananya supaya sesuai bahwa ini tujuannya untuk rakyat banyak, bukan untuk pengembang besar. Pengembang besar bisa hidup sendiri, Pak.